الرجيم مثل الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan secara lahiriah maupun kenikmatan secara batiniah. Maka atas pemberian Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya pada perantara agama, pejuang agama, mulai dari Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'aum, para alim ulama, sehingga kita masih di dalam hidayah Allah. Maka atas perjuangan beliau kita wajib mensyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian, atas kehadirannya, atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya senantiasa selalu ditata, dijaga niatnya supaya betul-betul dengan niat hati mukhlis lillah karena Allah, ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari surganya Allah, dan ingin terhindar dari murkanya Allah, ingin terhindar dari nerakanya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, kita buka al-hadisnya masing-masing. Sahih Bukhari Juz 1 Kitabul Iman. Kita sudah ganti bab. Kemarin yang kita kaji itu adalah permulaan wahyu. Kali ini yang kita akan kaji adalah tentang keimanan. Kitabul Iman, nomor babnya 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Imani, catatannya keimanan. Jadi yang kita bahas nanti itu adalah masalah keimanan. Babu qaulin nabiyyi, bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunia, dibangun atau didirikan, opo al-islamu, agama Islam, alal khomsin, atas 5 hal atas 5 perkara. Jadi Nabi bersabda agama Islam itu dibangun atau didasari dengan 5 perkara. Wahwa, adapun iman iku qaulun, ucapan, wa fi'lun, dan perbuatan. Qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kalau ucapannya ya tentunya dengan kalimat syahadat, ya. Dengan mengucapkan kalimat syahadat itu adalah qaulun. Adapun fi'lunnya yaitu mengerjakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan wahyu
yang berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu adalah fi'lun ya. Jadi Islam itu ya ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan saja tapi tidak ada perbuatan, ya berarti bukan Islam. Atau sebaliknya, hanya perbuatan saja tapi tidak menyatakan dirinya masuk Islam, tidak mengucapkan syahadat, ya berarti tidak Islam. Maka Islam itu ya qaulun wa fi'lun. Jangan sampai hanya Islam KTP. KTP-nya Islam tapi dia tidak sholat, tidak melaksanakan ibadah haji, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Islam itu adalah qaulun wa fi'lun. Wa yazidu, dan bertambah apa iman, wa yanqusu, dan berkurang apa iman. Jadi keimanan itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman itu ditengarai dengan semangat di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Di dalam melaksanakan ibadah dia semangat, lebih tertib lagi, lebih rajin lagi dalam melaksanakan ibadah. Itu tandanya keimanannya sedang naik, sedang bertambah gitu. Berkurangnya iman itu ditandai dengan diri yang malas di dalam mengerjakan kebaikan. Jadi kalau malas melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, malas dalam melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah, itu menunjukkan keimanannya turun. Justru ya malah cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat ya. Berbuat kemaksiatan, dia lebih senang berbuat maksiat daripada berbuat kebaikan. Nah, ini berarti keimanannya sedang turun ya. Contohnya mungkin diajak beramal soleh untuk melakukan pengecoran ya, gedung sabilillah contohnya. Sudah dijadwal, sudah ditentukan oleh pengurusnya, tapi dia tidak datang. Nah, nggak datang, justru dia malah enak-enakan di BKT. Wah, nongkrong sama teman-temannya di bawah jembatan BKT. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Wayang kusu al imanu wayang kusu, keimanannya sedang turun ya. Dia malas untuk melakukan kebaikan, justru dia senang untuk melakukan kemaksiatan. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, liyasdadu supaya tambah mereka imanan keimanannya ma'a imanihim berserta iman mereka Jadi tujuannya agar keimanan mereka itu bertambah ya. Bersama keimanan mereka itu bertambah. Maksudnya Allah telah menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Di dalam hatinya orang-orang iman diberikan ketenangan, diberikan sakinah, sehingga dengan adanya sakinah tersebut itu menambah keimanan mereka ya. Menambah keimanan mereka. Wazidnahum, dan surat Al-Fatah ayat 4 ya. Surat Al-Fatah ayat 4.
Wazidnahum, dan menambahi aku Allah hum pada mereka, dan menambahi aku Allah hum pada mereka hudan pada petunjuk. Hudan pada petunjuk. Maksudnya sebab mereka itu amanu birobihim, sebab mereka itu iman kepada Tuhan mereka, maka Allah akan menambah petunjuknya pada mereka. Jadi ditambah petunjuknya oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang iman kepada Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika orang itu menetapi aturan-aturan dalam jamaah, maka dia akan tambah faham di dalam jamaah, tambah faham, tambah yakin, tambah mantap hidup di dalam jamaah. Karena apa? Karena keimanannya ditambah oleh Allah. Wa yazidu, dan menambah siapa Allahu Allah alladzina pada orang-orang ihtadau yang mengambil petunjuk mereka, yang mengambil petunjuk mereka hudan pada petunjuk. Surat Maryam ayat 76. Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang mengambil petunjuk. Jadi keimanannya oleh Allah ditambah, sebab dengan dia iman, dengan dia meyakini bahwa menetapi ibadah berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, sehingga keimanannya ditambah oleh Allah. Waladina, dan orang-orang ihtadau yang mengambil petunjuk mereka, yang mengambil petunjuk mereka, zadahum, menambahi siapa Allah hum pada mereka, zadahum, menambahi siapa Allah pada mereka hudan pada petunjuk, wa atahum, dan memberi siapa Allah pada mereka, dan memberi siapa Allah pada mereka takwahum, pada ketakwaan. Dan orang-orang yang mengambil petunjuk, maka Allah akan menambahi petunjuknya kepada mereka, dan Allah juga akan memberi ketakwaan kepada mereka. Maksudnya itu orang yang iman, orang iman itu akan ditambah petunjuknya, akan ditambah petunjuknya oleh Allah, dan juga diberi ketakwaan, sehingga di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu mereka selalu semangat, selalu semangat di dalam ibadah kepada Allah, karena keimanannya ditambah oleh Allah. Wa yazadu, dan tambah siapa alladzina amanu, orang-orang iman, alladzina orang-orang amanu yang iman mereka, apa nih imanan imannya. Surat Mudassir ayat 31. Dan orang-orang iman
Ya, dan orang-orang iman itu akan bertambah keimanannya. Akan bertambah keimanannya. Wa qauluhu, dan firman Allah, ayyukum manakah kalian, zadathum menambahi hum pada ayu, zadathu menambahi hu pada ayukum, hadihi ini ayat, imanan imannya. Mana di antara kalian dengan ayat ini sehingga keimanan kalian bertambah. Dengan ayat ini keimanan kalian bertambah. Fa ammal ladina, maka adapun orang-orang, amanu yang iman mereka, fazadathum, maka menambah hum pada mereka, opo imanan imannya, apa imanan imannya. Surat At-Taubah 124. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanannya itu akan bertambah, ya. Maka keimanannya itu akan bertambah. Wa qauluhu, dan firman Allah, Jalla Maha Agung, Jalla Maha Agung, apa zikruhu sesebutannya Allah, zikruhu sesebutannya Allah. Fakhshawhum, maka takutlah kalian hum pada mereka, maka takutlah kalian hum pada mereka. Fazadahu, maka menambahi apa ucapan hum pada mereka, menambahi apa ucapan hum pada mereka, apa nih imanan imannya, imanan imannya. Surat Ali Imran ayat 73. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur, wa mazadahum, dan tidak menambahi apa kelakuan atau bala tentara hum pada mereka, ila kecuali imanan keimanan, ila kecuali imanan keimanan, wa tasliman, dan pasrahnya. Surat Al-Ahzab ayat 22. Maksudnya wal habbu, dan senang, fillahi, di dalam urusan Allah, wal bughdhu, dan benci, fillahi, di dalam urusan Allah, iku minal imani, termasuk keimanan, termasuk keimanan. Jadi senang
di dalam urusan Allah, benci di dalam urusan Allah, yaitu termasuk keimanan. Wa kataba dan kirim surat siapa Umar bin Abdul Aziz ila Adi pada Adi ibni Adin. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini disejajarkan dengan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Karena di dalam kepemimpinannya, di dalam masa kepemimpinannya itu dia bisa menciptakan kondisi, ya, dia bisa menciptakan kondisi yang sama seperti yang dilakukan oleh 4 khalifah. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, ya, maka orang-orang atau jamaahnya, pengikutnya itu merasakan kepemimpinnya Umar bin Abdul Aziz itu seperti kepemimpinannya para 4 khalifah. Maka para ahli hadis itu mensejajarkan Umar bin Abdul Aziz dengan 4 khalifah. Innalil iman, sesungguhnya bagi keimanan, faraidon, beberapa kewajiban. Jadi yang dimaksud keimanan itu di dalamnya terdapat beberapa kewajiban. Beberapa kewajiban, maksudnya amalan-amalan wajib, itu di dalam keimanan. Wasyara'i'a, dan beberapa syariat, wahududan, dan beberapa batas larangan, wasunanan, dan beberapa sunnah. Jadi di dalam keimanan itu ada kewajiban, ada syariat, ada larangan, dan juga ada sunnah. Ada sunnah, ada kewajiban, itu di dalam keimanan. Maka ketika orang itu sudah iman, ya, maka dia harus qaulun wa fi'lun. Nah, itu tadi keimanan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, di dalam keimanan tersebut ya ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang iman. Faman, maka barang siapa istakmalaha, yang menyempurnakan dia pada semua kewajiban, syariat, larangan, sunnah, maksudnya mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah, menjalankan syariat, meninggalkan larangan-larangan, ya, mendirikan sunnah, menjalankan sunnah, menegakkan sunnah. Istakmala, maka menyempurnakan dia al-imana, pada keimanan. Barang siapa yang mengerjakan semua tadi, berarti dia telah menyempurnakan imannya. Berarti dia telah menyempurnakan imannya. Contohnya dia iman, ya, tapi dia juga menjalankan kewajibannya, menetapi sholat wajib, gitu, puasa Ramadan, kewajiban-kewajiban yang lain, menjalankan sunnah, menegakkan syariat, ya, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Rasul, ya, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Dia telah menyempurnakan keimanannya.
Waman dan barang siapa lam yastakmilha, yang tidak menyempurnakan dia ha pada semuanya, maksudnya tidak mengerjakan semuanya. Lam yastakmil, maka tidak menyempurnakan dia, maka tidak menyempurnakan dia al imana pada iman. Barang siapa yang tidak mengerjakan semuanya itu, berarti dia tidak menyempurnakan keimanannya. Dia mengatakan iman, aku iman kok, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya, tidak menetapi syariah, tidak menjalankan sunnah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah Rasul, ya berarti dia tidak iman. Berarti dia tidak iman. Maka disebut Islam KTP, ya. Dia menyatakan Islam tapi dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji dan lain-lain sebagainya. Berarti ya Islamnya tidak sempurna, ya. Islamnya tidak sempurna. Begitu juga dengan iman, ya. Begitu juga dengan iman. Ya sama seperti orang yang menyatakan aku jamaah kok, tapi tidak infak, ya, tidak taat, justru malah gegeri resolusi. Ya, ini berarti ya dipertanyakan, ya, dia betul-betul jamaah apa hanya ucapan saja, ya, itu. Maka orang yang tidak mengerjakan semua itu berarti dia tidak menyempurnakan keimanannya. Fa'in aish, maka jika hidup aku, akunya Umar bin Abdul Aziz, fasa ubayyinuha, maka akan menjelaskan aku, ha pada semuanya, lakum pada kalian, maka akan menjelaskan aku ha pada semuanya, wajib, syariat, larangan, sunnah, lakum pada kalian, hatta sehingga tak malu mengerjakan kalian, biha dengan semuanya. Lalu Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau aku diberi umur panjang, masih diberi umur, maka aku akan rinci, semuanya kepada kalian, sehingga kalian bisa mengamalkannya. Apa yang dimaksud faraid, kewajiban, apa yang dimaksud syariat, apa yang dimaksud larangan, apa yang dimaksud sunnah. Ini kalau diberi umur panjang maka akan dirinci oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga kalian bisa mengamalkan terhadap semuanya itu. Wa in amut, dan jika mati aku, fama ana, maka tidak ada aku, ala suhbatikum, atas menemani aku pada kalian, biharisin, dengan ingin, Kalau aku mati, maka aku tidak ingin menemani kalian. Artinya
Umar bin Abdul Aziz itu tidak bisa menjelaskan iman secara rinci. Ya. Kalau diberi umur panjang, dia akan menjelaskan tentang iman secara rinci. Tapi kalau mati, dia tidak ingin menemani kalian. Artinya tidak bisa menjelaskan keimanan secara rinci. Waqala dan berkata siapa Ibrahim radhiyallahu an, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, walakin dan akan tetapi liyatma'inna supaya tenang apa kolbi hatiku. Jadi Nabi Ibrahim itu menanyakan sesuatu kepada Allah dengan tujuan agar lebih tenang lagi hatinya. Hatinya lebih tenang. Surat Al-Baqarah ayat 260. Waqala dan berkata siapa Mu'ad ibnu Jabal, ijlis duduklah engkau bina dengan kami nu'min akan menambahi iman saatan sebentar. Saatan sebentar. Mu'ad bin Jabal berkata, duduk di sini sebentar agar tambah keimanannya. Sini duduk agar bertambah keimanannya. Contohnya disuruh duduk kemudian cerita, ya, bercerita bab akhirat, bercerita bab surga neraka, bercerita tentang hal-hal yang lain sehingga bisa menambah keimanan. Sini duduk sebentar, ya. Ngaji sebentar. Ini tujuannya ya bisa menambah keimanan. Waqala dan berkata siapa Ibnu Mas'ud, al yakinu adapun yakin iku al imanu iman kulluhu kesemuanya. Yakin itu iman semuanya, ya. Jadi yakin itu iman semuanya, baik masuk akal maupun tidak. Baik masuk akal maupun tidak. Kalau dia yakin berarti dia iman. Kalau dia yakin berarti dia iman, walaupun gak masuk akal, tapi dia yakin karena di dalam Al-Quran, di hadis dijelaskan. Tapi dia yakin, maka berarti dia iman. Maka dalam hadis lain dijelaskan, al-yakinu la yazulu bisyakin, ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa terhalang oleh keraguan-raguan. Kalau sudah yakin, maka ragu-ragunya itu hilang, ya. Maka keraguan-raguannya itu akan hilang. Maka harus yakin, ya, sehingga dengan keyakinan tersebut apa yang kita inginkan ya terwujud, ya. Contohnya doa, ya, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, ya, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Nah itu, maka disebut yakin la yazulu bisyakin. Ragu-ragu itu hilang karena sudah keyakinannya. Kalau sudah yakin ya berarti yang diambil hukum ya awalnya. Yang diambil hukum yang awalnya ketika dia yakin. Waqala dan berkata siapa Ibnu Umar, la yablugu tidak sampai
Siapa abdun hamba, hakikat takwa pada hakikatnya takwa, hatta sehingga yada'a meninggalkan dia, ma pada apa-apa haka yang meragu-ragukan, fi sodri di dalam hati. Ibnu Umar menjelaskan seorang hamba itu belum mendapatkan ketakwaan yang hakikat, belum mendapatkan ketakwaan yang hakiki, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang meragukan di dalam hatinya. Nah itu, di dalam hatinya. Maka dia tidak akan mendapatkan ketakwaan yang hakiki kalau dia masih ragu-ragu. Ini suci apa najis. Maka ketika dia ragu-ragu di dalam hal seperti itu, maka yang diambil hukum adalah keraguan dia. Maka yang diambil hukum adalah keraguannya. Contohnya ragu-ragu ini suci atau najis, maka diambil hukum itu najis gitu. Tapi kalau dari awal dia yakin bahwa ini suci, maka yang diambil hukum adalah suci gitu. Makanya Ibnu Umar menjelaskan seseorang itu ya, belum bisa mendapatkan ketakwaan yang hakiki sehingga dia meninggalkan apa yang menyebabkan keraguan-raguan di dalam hatinya. Artinya apa? Artinya itu ya selalu mutawari gitu. Di dalam diri kita itu supaya menerapkan mutawari ya, jangan sampai sembrono atau apalagi berada di dalam tempat-tempat ibadah yang sifatnya harus suci semua, kemudian kok kita ragu-ragu, kemudian kok sembrono, akhirnya najis, dosa mendosakan. Nah itu, dosa mendosakan. Yang ibadah di masjid yang enggak dapat pahala, justru malah mendapatkan dosa. Maka supaya mutawari, hatinya dijaga. Ya, apalagi dalam kaitan ini adalah bab suci najis. Ya, Waqala dan berkata siapa mujahidun mujahid, syara'a telah membuat syariat siapa Allah, lakum untuk kalian minad dini dari agama. Allah telah membuat syariat agama untuk kalian. Jadi artinya ada aturan-aturan yang telah Allah buat, ada larangan, ada perintah yang Allah buat. Ausainaka atau wasiat kami kepadamu Muhammad, kami Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, wa iyyahu dan pada Nuh, dinan agama, wahidan yang satu, maksudnya agama Islam. Dari dulu ya agama itu ya agama Islam. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, syir'ahu syariat atau sunnah, wa minhaja dan jalan. Surat Al-Maidah ayat 47. Syariat atau sunnah itu adalah jalan. Maksudnya sabilan jalan, wa sunnatan dan sunnah. Jadi syariat itu adalah sunnah, ya, jalan sunnah. Syariat adalah jalan dan sunnah. Allah membuat syariat, ya, berarti membuat sunnah, ya, membuat aturan, membuat perintah dan larangan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah.
Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.